Martial Peak 3317. Berpikir cepat, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan muda, tolong jangan marah. Meskipun aku tidak bisa membunuhnya, tapi lelaki tua ini bisa memukulinya dan membantumu melampiaskan amarahmu." Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa mengalahkannya dulu. Jika tuan muda ini puas, maka tidak apa-apa. Jika tidak, ham-ham." Dia juga memiliki niat untuk menguji air. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan orang tua ini, apakah dia bisa mengalahkan Chang Mo atau tidak masih belum diketahui. Chang Mo telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran dengannya. Meskipun dia tidak berada di puncaknya, Kaisar Agung Sudo masih ada di sana. Dia bukan seseorang yang bisa dipukuli oleh sembarang orang. Orang tua itu menyeringai dan berkata, "Saya pasti akan memuaskan tuan muda." Yang Kai berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku harus menunggu dan melihat." Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada perwujudan, dan keduanya memiliki pemahaman diam-diam. Jika orang tua ini benar-benar bisa mengalahkan Chang Mo setengah mati, maka dia dan perwujudan akan berkumpul bersama. Pada saat itu, mereka akan cepat dan tegas. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh Chang Mo di tempat, sekali dan untuk selamanya. Yang Kai tidak peduli apakah dia berasal dari Istana Bintang atau tidak, apakah dia adalah bawahan Kaisar Besar Darah Besi. Bukannya dia tidak memiliki orang di atasnya. Terlebih lagi, dia juga adalah Master of the Starfield. Dia bisa dianggap sebagai bagian dari sistem Starcourt. Pertarungan dengan Chang Mo hanyalah pertarungan internal. Yang lain takut pada Kaisar Besar Darah Besi, tetapi dia tidak perlu takut. "Kamu siapa?" Dibandingkan dengan ketenangan Yang Kai saat ini, Chang Mo jelas sangat tertekan. Pertempuran hari ini tidak terduga. Tidak hanya rencananya yang sudah lama direncanakan benar-benar runtuh, tetapi sekarang seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan mengancam akan memukulinya. Chang Mo dapat merasakan bahwa lelaki tua ini tidak boleh dianggap enteng, dan bahkan samar-samar merasa bahwa dia harus mengenalnya. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat di mana dia melihat lelaki tua ini. Orang tua ini berpakaian sangat jelas dan memiliki penampilan yang khas. Jika dia pernah melihatnya sebelumnya, tidak ada alasan untuk tidak mengenalinya. Mendengar pertanyaannya, lelaki tua itu tertawa, "Kamu tidak perlu tahu namaku. Kamu mendengar apa yang aku katakan tadi. Orang tua ini tidak ingin membunuhmu. Jika kamu patuh biarkan orang tua ini memukulimu sehingga tuan muda saya bisa melampiaskan amarahnya, maka tidak apa-apa. Jika Anda berani melawan." Matanya menyipit, amarahnya meluap, tinju dan kaki tidak memiliki mata. "Jika saya benar-benar memukuli Anda sampai mati, maka orang tua ini tidak akan memilikinya, jantung." Nada suara yang mulia. Chang Mo adalah Kaisar Agung Sudo yang bermartabat, berdiri di puncak dunia ini. Kecuali 10 Kaisar Agung, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Kata-kata lelaki tua itu pasti membuatnya sangat marah, hidungnya hampir bengkok karena marah. Pria tua itu perlahan menggelengkan kepalanya, "Dunia ini penuh dengan orang bodoh, Kaisar Agung Sudo juga sama. Jika kamu berada di puncakmu, mungkin kamu akan dapat memblokir pukulan dan tendangan orang tua ini, tetapi dalam kondisimu saat ini, negara, hehe." Begitu lelaki tua itu tertawa, seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu merah dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi Chang Mo berubah, penangkal petir di tangannya bergetar, dan petir putih melesat keluar, langsung menuju ke lelaki tua itu. Saat lampu merah menyala, sosok lelaki tua yang mencolok itu muncul kembali dan menghadapi kilat putih secara langsung. Tepat saat dia akan dipukul, dia tertawa sinis dan membuka mulutnya. Dia menghirup udara, dan kekuatan melahap yang sangat mengerikan keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, kilat putih ditelan ke perutnya. Adegan ini membuat Yang Kai terkejut. Yang Kai sangat jelas tentang seberapa kuat petir putih yang ditembakkan dari penangkal petir Chang Mo. Tubuh naganya sendiri yang panjangnya 300 kaki agak tidak tahan, dan sisik naga yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, jadi bagaimana orang tua itu bisa menelan petir putih ke perutnya? Pertahanan perut selalu menjadi titik lemah. Namun nyatanya, setelah lelaki tua itu menelan sambaran petir, tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan sedikit pun, dia bahkan tertawa aneh, seolah-olah dia telah memakan sepiring makanan lezat. Kemudian dia membuka mulutnya dan meludahkan petir putih, mengembalikannya ke Chang Mo. Roh ilahi macam apa ini? Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya. Pada pandangan pertama, itu terlihat agak mirip dengan kemampuan Endless Devouring Beast. The Endless Devouring Beast juga mampu menyerap energi orang lain dan kemudian mengembalikannya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa perbedaan. Kemampuan The Endless Devouring Beast untuk menyerap energi tidak berubah sedikit pun, tetapi Returning the Favor orang tua itu telah menambahkan energinya sendiri, karena ada jejak cahaya Crimson bercampur dengan kilat putih. Perubahan ini terlalu cepat, dan jarak antara kedua belah pihak dekat, jadi Chang Mo tidak memperhatikan dan tidak menerimanya. Ketika petir menyambar, dia terkena serangannya sendiri dan terhuyung beberapa langkah. Ketika dia mendapatkan kembali keseimbangannya,
lelaki tua itu sudah tiba di depannya, aura jahat yang mengerikan melonjak, seperti lautan luas yang membungkusnya. Kamu, mata Chang Mo bergetar, akhirnya mengenali identitas lelaki tua itu. Tidak heran dia merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki kesan sedikit pun tentang penampilannya, jadi seperti ini. Roh ilahi, Yang Kai juga menutup matanya dan berteriak dengan suara rendah. Sebelum lelaki tua itu menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa merasakan apapun, tetapi sekarang lelaki tua itu menggunakan kekuatannya sendiri, aura kuno dan kuno itu menghilang. Ini jelas merupakan aura roh ilahi, dan hanya dari perasaan aura ini, dia tampak lebih kuat dari semua roh ilahi lain yang pernah dia temui sebelumnya, kecuali naga dan phoenix. Beberapa Saint Venerables di tanah liar kuno bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Roh ilahi seperti apa yang diubah oleh orang tua ini? Karena dia adalah roh ilahi, mengapa dia memanggilnya Tuan Muda? Mungkinkah dia menatap Zhang Ruoxi lagi? Tapi bukan itu masalahnya, lihat saja sikap Luan Feng dan Fan Wu terhadapnya di tanah liar kuno. Meskipun roh ilahi takut padanya, dia tidak akan menurunkan harga dirinya untuk menyanjungnya. Yang Kai benar-benar bingung. Tepat saat dia berpikir, lelaki tua itu sudah menamparkan. Chang Mo mencoba melawan, tetapi sia-sia. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya, jika Chang Mo berada di puncaknya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lelaki tua itu, dia masih bisa bertarung dengannya untuk sementara waktu. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, Yuan Qi Chang Mo terluka parah, dan sekarang dia bahkan tidak bisa menggunakan 60% sampai 70% dari kekuatannya. Bagaimana dia bisa memblokir serangan orang tua itu? Kaisar Yuan Qi, yang melindungi tubuhnya, hancur berkeping-keping, telapak tangan lelaki tua itu mendarat di dadanya. Darah tumpah, Chang Mo meraung lagi dan lagi, sosoknya mundur dengan panik. Pria tua yang mencolok itu seperti belatung di tulangnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi lampu merah, terbang naik turun di sekitar Chang Mo. Setiap pukulan mendarat di tubuh Chang Mo tidak bisa menahan sama sekali. Dalam sekejap mata, Chang Mo telah dipukul berkali-kali, dia ditendang berkali-kali, seluruh tubuhnya tampak mengerikan, darah mengalir keluar dari ketujuh lubang, wajahnya memar, hidungnya bengkak, pakaiannya penuh tanda tinju dan jejak kaki, kemarahan di matanya seperti tsunami yang meletus. Dengan suara gemuruh, kilat menyambar, lelaki tua yang mencolok itu mengeluarkan teriakan kaget dan mundur. Seluruh tubuh Chang Mo diselimuti petir, dia jelas sangat marah, dia memelototi lelaki tua itu dan meraung, roh jahat, beraninya kamu mempermalukanku. Pria tua yang mencolok itu dengan ringan berkata, perintah Tuan Muda harus dipatuhi. Dalam hatinya, pikirnya, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu, kamu sudah beruntung karena aku tidak membunuhmu. Tepat ketika dia berpikir, Yang Kai berteriak, bagus, ketika kita kembali, Tuan Muda ini akan menghadiahimu dengan mahal. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel, lonceng pegunungan dan sungai berputar, menekan prinsip dunia, berfluktuasi ke atas dan ke bawah. Perwujudan membawa senjata iblis, Warhammer, dan dengan dingin menyerang bersama dengan Yang Kai. Kekuatan pria tua yang mencolok ini begitu kuat, tidak peduli apa tujuannya memanggilnya Tuan Muda, situasi saat ini menguntungkannya, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk membunuh Chang Mo, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Peluang. Ketika dia bergerak, lelaki tua yang mencolok itu dan Chang Mo terkejut, mereka menatap kosong pada dua sosok besar yang mendekat dengan cepat, untuk sesaat mereka tercengang. Orang tua itu tidak menyangka Yang Kai begitu bertekad untuk membunuh Chang Mo, ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa orang ini sangat berani. Dia sudah mengatakan bahwa Chang Mo adalah anggota pengadilan bintang, bawahan Kaisar Besar Darah Besi, kamu masih punya nyali untuk membunuhnya. Apakah Anda tidak takut bahwa Kaisar Besar Darah Besi akan menemukan masalah dengan Anda sesudahnya? Di pihak Chang Mo, Yuan Qi sudah terluka parah, dan sekarang dia dipukuli oleh lelaki tua itu, dapat dikatakan bahwa itu adalah bencana demi bencana. Pada saat ini, jika Yang Kai bergabung dengan perwujudan, mereka mungkin benar-benar dapat membunuhnya di sini selamanya. Memikirkan hal ini, Chang Mo memutuskan untuk tidak tinggal, lebih baik pergi dulu, meskipun hartanya bagus, itu tidak lebih penting daripada hidupnya sendiri. Suara lembut keluar, dan retakan muncul di kehampaan. Yang Kai dan perwujudan yang bergegas ke depan berhenti pada saat yang sama, menatap celah itu dengan ekspresi tertegun. Hari apa hari ini, orang-orang kuat yang jarang terlihat di hari-hari biasa sebenarnya muncul satu demi satu, suka atau tidak, mereka baru saja masuk ke medan perang, apakah ini pasar sialan? Retakan kekosongan ini tidak dibuat oleh pasukan luar angkasa Yang Kai, tetapi oleh orang-orang kuat yang menerobos kehampaan. Di seluruh batas bintang, selain dirinya sendiri, Yang Kai hanya bisa memikirkan satu orang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Melihat perubahan mendadak ini, Chang Mo juga menjadi tenang. Setelah melihat celah itu, dia jelas memikirkan sesuatu dan dengan lembut menghembuskan napas, menenangkan dirinya. Adapun lelaki tua yang mencolok itu, sudut mulutnya berkedut, dan dalam sekejap, dia datang ke sisi Yang Kai dan berdiri di sana dengan patuh. Ekspresi Yang Kai berubah,
menundukkan kepalanya untuk melihat lelaki tua itu, apakah ada dendam. Mata lelaki tua itu berkedut, dan dia berkata, apa maksud tuan muda? Hehe. Yang Kai menyeringai dan tidak bertanya lagi, malah melihat ke atas lagi. Retakan dalam kehampaan tiba-tiba meluas, dan dua sosok berjalan keluar darinya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan luar biasa, sedangkan wanita itu memiliki wajah yang indah dan pembawaan yang anggun. Begitu mereka muncul, keduanya melihat sekeliling, mengungkapkan ekspresi terkejut, jelas tidak mengharapkan begitu banyak orang kuat berkumpul di sini. Dan setelah melihat wajah pria itu, Yang Kai dan Chang Mo memiliki pemikiran yang sama di benak mereka, ini benar-benar dia. Itu adalah, di lembah serigala surgawi, Lan He yang melihat pemandangan ini memandang pria dan wanita yang menerobos kehampaan dengan takjub, dan berkata dengan kaget, mungkinkah itu Tuan Li Wuyi? Dia bukan orang yang bodoh, menerobos kehampaan, seberapa menakutkan itu. Kaisar besar bisa menembus kekosongan jika dia menggunakan semua kekuatannya, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukannya dengan mudah. Jadi ketika dia melihat pria itu berjalan keluar dari celah luar angkasa, dia langsung memikirkan Li Wuyi.